Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafa hadhil ummah bil haramaini syarifain wal masjidil aqsa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qaddaral ayyam dzula bi'adlihi wa ja'alal aqibata lil muttaqin bifadlihi. Falahu syukru ala ni'amihi alladzi la tu'addu wa la tuhsa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi usriya bihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa sallallahu alaihi wa ala ashabihi alladzina fatahul bilad wa qulubal ibad fazadallahu fadlahum fala yukfar wala yuksa. Wa sallama tasliman katsira ila yaumi yujza fihi ta'i bi ta'atihi wa yu'khadul 'asi bima 'asa. Amma ba'du, fattaqullah ya ayyuhal muslimun wa'tasimu bihablihil matin washkuruhu ala ni'amihi wa kunu lahu min dzakirin. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah yang telah menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya. Ini semua untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, bahwasanya Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha mendengar dan Maha melihat. Kita semua telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tiada sekutu baginya, dan kita pun telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta pengikut sunnahnya hingga hari kiamat. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki terjadi, maka pasti
akan terjadi, dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi, maka pasti tidak akan terjadi. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami sampaikan wasiat untuk diri kami khususnya, dan kepada para ikhwan, para hadirin sekalian, dengan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Para hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingannya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, agar mereka tetap istiqomah dalam ketakwaan serta mengharapkan ridho-Nya dengan cara menunaikan segala kewajibannya yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangannya yang telah ditentukan. Mereka orang-orang yang beriman menghendaki senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan mengikuti kejujuran mereka, dan jangan bergabung kepada orang-orang yang berdusta, bergabung kepada orang-orang munafik yang selalu menutupi kemunafikannya dengan kata-kata dan perbuatan bohong, ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Di dalam hadis disebutkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yukadzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan itu menuntun kepada surga. Sesungguhnya seseorang akan berlaku jujur sampai ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan kejahatan itu pun menuntun ke neraka. Jauhilah oleh kalian, sesungguhnya seseorang itu berlaku dusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang pendusta. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini di hari Jumat ini, pada bulan Rajab ini, bulan Isra Mi'raj, marilah kita
mentafakuri firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya untuk kami perlihatkan ayat-ayat kami, bahwasanya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Para hamba Allah, ayat ini berkenaan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan salah satu mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Peristiwa nyata, peristiwa yang benar-benar telah terjadi, dan kita semua sebagai umat Islam yang mengimani ayat-ayat Al-Quran wajib untuk meyakininya. Ayat tersebut sekaligus menunjukkan ketinggian, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Masjidil Aqsa di dalam Islam. Hal tersebut menekankan pentingnya kaum muslimin memperhatikan Masjidil Aqsa serta menekankan tanggung jawab umat Islam di seluruh dunia dalam membela keberadaan dan menjaga kesucian masjid tersebut. Umat Islam tidak boleh membiarkannya begitu saja, apalagi sampai melalaikan hingga Masjidil Aqsa dikuasai oleh yang bukan haknya, seperti yang berlangsung saat ini. Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi Zionis Israel. Sebab Masjid Aqsa adalah hakuna, adalah hak milik kita yang sah. Masjid Aqsa adalah milik umat Islam. Para hamba Allah yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat di sekitar kawasan Masjidil Aqsa di kota tua Al-Quds, yaitu Yerusalem, di tempat inilah para nabi dan sahabat banyak dimakamkan, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yunus,
Nabi Sulaiman, Salman Al-Farisi, Ubadah bin Samit, dan sahabat lainnya. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab telah melakukan perjalanan ke Palestina ketika penduduk negeri itu mengisyaratkan, penduduk negeri itu mensyaratkan bahwa yang berhak untuk menerima penyerahan Palestina harus Khalifah Umar sendiri selaku khalifah, selaku pemimpin umat Islam. Warga Nasrani Palestina waktu itu melalui pendeta Sophronius memberikan mandat kepada Khalifah Umar bahwa diri mereka, harta mereka, dan semua kepercayaan di sana untuk dijaga dan dipelihara oleh kaum muslimin. Khalifah Umar bin Khattab pun masuk ke negeri Palestina serta membebaskan Masjid Al-Aqsa pada tahun 638 Masehi. Generasi berikutnya, Salahuddin Al-Ayyubi, yang bersumpah kepada dirinya untuk tidak tersenyum selama hidupnya sebelum membebaskan Masjidil Aqsa dari kekuasaan tentara salibis, hingga akhirnya pada tanggal 2 Oktober pada tahun 1187 Masehi, bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj 27 Rajab 573 Hijriah, Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya dapat dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari penjajahan yang telah menguasai selama 88 tahun. Generasi terakhir kepemimpinan umat Islam pada fase Mulkan Jabariyah, Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1876 sampai 1911 Masehi, ketika memimpin Turki Utsmaniyah, telah mempertahankan hak muslimin dengan tidak memberikan sejengkal pun tanah Masjidil Aqsa dan kawasan Palestina dan sekitarnya untuk orang-orang Yahudi yang memang bukan hak mereka. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kaum Yahudi Zionis internasional telah mengetahui betapa Masjidil Aqsa adalah milik dan simbol kejayaan umat Islam, dan mereka akan terus berupaya, akan terus mencoba menodai dan menguasai keberadaannya. Oleh karena itu, Zionis Yahudi Israel, mereka berusaha dengan berbagai daya dan upaya
bagaimana agar jangan sampai umat Islam itu sadar, agar jangan sampai umat Islam itu bersatu untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan. Termasuk bagaimana akhir-akhir ini mereka berusaha membagikan kawasan suci Masjidil Aqsa menjadi dua bagian. Satu untuk masjid dan sebagian lagi dijadikan kuil sesembahan mereka. Sebagaimana mereka sudah membagi Masjid Ibrahimi di kawasan Hebron di tepi barat yang mereka duduki secara tidak sah. Lalu apakah keadaan ini akan dibiarkan oleh kita? Para mujahid, para pejuang di negeri Palestina sudah mengumandangkan intifadah, dan kita seluruh kaum muslimin wajib mendukungnya, wajib menyambutnya dengan segala daya dan upaya. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, harta, mengirim minyak, mengirim penerang, mengirim lampu-lampu untuk menerangi Masjidil Aqsa. Sekecil apapun harus kita lakukan. An Maimunata maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat, ya Rasulullah, abtina fi Baitil Maqdis. Faqala u'tuhu fasallu fi wa kanatil bilad idzaka harban fa in lam ta'tuhu wa tusallu fi fab'asu bi zaitin yusraju fi qanadilihi. Dari Maimunah, hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia berkata, wahai Rasulullah, berilah fatwa kami tentang Baitul Maqdis. Nabi bersabda, datangilah dan sholatlah di sana. Bila engkau tidak bisa datang ke sana untuk menjalankan sholat di dalamnya, maka kirimkan minyak untuk menerangi lampu-lampunya. Mengirim minyak di sini dalam arti yang luas adalah mengirim dukungan, mengirim bantuan, mengirim apa saja pembelaan, baik secara lisan ataupun tulisan, hingga doa pun yang kita panjatkan seperti yang disebutkan di dalam hadis. Para hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, pada akhirnya
kemenangan kaum mukminin akan dapat diraih dengan berbagai upaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu hilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Hal ini seperti yang diungkapkan salah seorang pejuang Al-Aqsa, Syekh Raid Shalah, ketika untuk pertama kalinya masuk ke Masjidil Aqsa beberapa hari lalu, setelah selama 15 tahun dideportasi, dilarang memasuki Masjidil Aqsa oleh pendudukan Israel. Syekh Shalah mengatakan memasuki Masjidil Aqsa menumbuhkan optimisme bahwa tempat ini akan segera terbebaskan dari pendudukan Israel. Demikianlah, semoga kita semua semakin tergerak untuk terus berdoa, memikirkan dan berupaya untuk membela Masjidil Aqsa dan menjaga kesuciannya dan membebaskannya, serta melindungi saudara-saudara kita di Palestina dan kawasan muslim lainnya semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah, faqad fazal muttaqin, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sari'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma asdud wa ataka alal kuffaril ladzina yuharibunal islam wal muslimin. Allahumma hazimhum wa zalzilhum wa sattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.